Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahdan Rahmatul Aziz, perwakilan dari kelompok 1. Saya bersama Bapak Heru selaku helper akuntan. Ya, mohon izin bertanya Bapak. Silakan. Apa saja tugas Bapak di perusahaan Bapak tersebut? Ya, perkenalkan, nama saya Heru Nuswanto. Saya seorang akuntan helper. Tugasnya adalah menyajikan laporan keuangan yang dibutuhkan perusahaan, karena setiap perusahaan membutuhkan laporan ini untuk mengambil keputusan bagaimana kebijakan manajemen tersebut. Ya, pertanyaan selanjutnya, pelatihan dan upaya apa yang paling berguna untuk pekerjaan tersebut? Pelatihan yang paling utama adalah pelatihan tentang pembukuan, tentang perpajakan, dan tentang bagaimana kita menyajikan laporan keuangan agar sesuai dengan permintaan perusahaan. Pertanyaan selanjutnya, tugas harian apa yang paling sering Bapak kerjakan? Tugasnya adalah kita menerima nota transaksi harian, kita jurnal, kita posting, kita terbitkan dalam laporan keuangan. Dan apa saja tantangan untuk menjalani profesi dan cara mengatasinya? Ya, di dalam laporan keuangan itu adalah yang paling utama ketelitian. Ketelitian setiap pencatatan itu harus teliti, karena pada saat kita ambil laporan keuangan harus balance. Tidak boleh ada satu salah pun. Misalnya ada Rp1, Rp2 harus sama semuanya ya gitu. Itulah tantangannya. Makanya harus teliti dan harus fokus. Tadi apa tadi? Dan cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah kita harus konsentrasi penuh, karena setiap laporan keuangan, setiap data-data yang kita terima itu harus kita cross check benar tidaknya. Kalau ada yang salah, kita harus cross check ke sumbernya. Apakah itu pembelian, misalkan pembelian bahan-bahan pokok, pembelian alat bahan bakar, atau pembayaran ATK, semua harus cocok semuanya. Apa kelebihan dan kekurangan dari profesi Bapak tersebut? Kalau kelebihannya adalah profesi ini selalu dibutuhkan oleh perusahaan, dan perusahaan sangat berharap agar seorang akuntan itu membuat laporan dan kontabilitas ya yang akurat, yang benar-benar bisa dipercaya. Kelebihannya. Kekurangannya adalah ini pekerjaan akuntan adalah pekerjaan yang di bawah meja. Kita tidak bisa kemana-mana seperti orang marketing. Jadi kita kekurangan adalah apa namanya? Jadi orang jadi semacam apa ya? Bosan lah gitu. Karena di meja aja gitu. Dan mengapa Bapak memutuskan untuk memilih profesi ini? Ya. Kenapa? Karena inilah pilihan saya sejak waktu masih muda. Saya seorang saya sekolah di bidang ekonomi, dan saya melanjutkan di bidang accounting karena saya suka dengan pekerjaan menghitung uang walaupun nggak punya uang. Jadi suka itu aja. Jika ada orang baru ingin menjadi helper atau nasihat apa yang ingin Bapak berikan? Ya, kalau ada orang baru, tentu saya senang sekali karena akan meringankan tugas saya. Apalagi ada helper itu harus sungguh-sungguh, fokus, jujur, dan teliti. Karena kita akan melihat banyak angka-angka yang kita dapatkan, dan itu harus kita posting, kita jurnal satu persatu, tidak boleh salah. Ya, terima kasih Bapak untuk wawancaranya. Terima kasih kembali ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Ramadhani Septian dari kelompok 1, ingin mewawancarai Coach Gopar. Selamat malam Coach, saya izin mewawancarai ya. Selamat malam, silakan. Pertanyaan yang pertama, apa saja tugas Coach?
tugas saya sebagai pelatih di profesi saya sudah pasti bertanggung jawab terhadap perform sebuah tim. Nah, bagaimana tim itu bisa perform itu pasti dasarnya adalah perform dari masing-masing individu setiap atletnya. Artinya tugas saya sebagai pelatih adalah membuat atau memastikan tim saya selalu siap dalam kondisi berlatih ataupun bertanding. Selanjutnya, pelatihan atau upaya apa yang paling berguna untuk pekerjaan ini? Yang sudah pasti ini kan pekerjaan ini adalah pekerjaan yang dibutuhkan atau dituntut berdasarkan kemampuan sebagai seorang yang memiliki skill di dalamnya, kemampuan seseorang yang bisa dapat membuat prestasi di pekerjaannya. So, latihan, lalu pengalaman dalam bertanding, experience dalam setiap latih tanding juga diperlukan. Lalu tugas harian apa yang paling sering Anda kerjakan? Kalau untuk tugas harian yang biasanya pelatih sering kerjakan, kalau saya pribadi biasanya kita membuat daily practice atau acara latihan, acara program per setiap kali latihan. Setelah itu di bawahnya kita harus memberikan notes atau tulisan kecil bagaimana kondisi latihan kita di lapangan saat itu. Apakah latihannya baik, apakah anak didik kita bisa menerima atau mengimplementasikan apa yang kita mau di dalam sistem, di dalam konsep, di dalam latihan, sehingga kita tahu tingkat kesuksesan kita di latihan pada hari itu berapa persen. Nah, notes itu yang kita bawa buat next praktis berikutnya, apalagi yang kita mau improve untuk membuat mereka lebih maju dan berkembang. Lalu apa saja tantangan untuk menjalani profesi yang coach jalani sekarang dan cara mengatasinya gimana? Wah, tergantung ya. Saya sendiri basicnya ada di liga yang profesional sama di liga yang amatir. Amatir itu saya bisa sebut dari liga sekolah ataupun liga kelompok umur 16 sampai 15 tahun. Kalau untuk kita bicara satu-satu ya, kita bicara dulu tadi apa sih konsekuensi apa? Tantangan. Iya, tantangan. Yang udah pasti kalau di liga profesional sekarang ini yang saya alamin adalah, yang saya rasakan adalah bagaimana kita punya kualitas pemain yang mumpuni di setiap komposisinya. Ya, karena liga saya yang sekarang ini pakai pemain asing, itu nggak bisa bohong. Pemain asing yang semakin baik, semakin jago, itu udah pasti bakal ngebawa timnya lebih sukses lagi. Yang kedua, pemain lokal. Pemain lokal juga di sini harus improve dan berkontribusi yang baik gitu, supaya mereka juga bisa memberikan sumbangsi di setiap latihan sama pemain asing. Jadi pemain asingnya tetap mau baik lagi, pemain lokalnya juga dituntut untuk baik lagi. Yang nomor 3, tantangannya adalah bagaimana caranya saya dan tim menjaga agar pemain kita tidak terkena injur yang serius. Ya, kalau untuk injuri ringan mungkin kayak ankle kita masih kategorikan ringan, atau sakit sesekali kram atau segala macam itu kita kondisikan ringan. Tapi jangan sampai dia seperti putus ACL-nya, putus Achilles-nya, lututnya tidak bisa nekuk atau seperti itu, shoulder-nya, kenapa back-nya, pinggang. Nah, itu semua tantangan yang harus kita tantangan yang harus kita reduce menjadi sebuah hal yang nggak terjadi kepada tim kita. Nah, kalau untuk di liga yang amatir udah pasti minimnya pertandingan dan minimnya mereka bermain basket. Tantangannya ya kita harus kasih sesuatu ke mereka yang gampang dimengerti, tapi juga itu jadi satu hal yang bagus buat tim, kayak gitu sih. Oke, selanjutnya kelebihan atau kekurangan dari profesi yang coach jalanin apa? Kalau sebenarnya kalau untuk jalan di tahun sekarang, kelebihannya itu adalah, atau kelebihannya dulu ya, kelebihannya sih kayak rasa
olahraga ini kan berkembang gitu ya. Olahraga ini berkembang, udah banyak peminatnya. Bisa dibilang sekarang ya nomor 2 atau nomor 3-nya dari olahraga sepak bola di kita lah ya gitu. Nah, kelebihannya udah banyak orang yang tahu, fasilitas semakin banyak, event semakin banyak. Jadi enak juga untuk ada di profesi pelatih saat ini tuh, saya rasa bisa menghidupi dan bisa menjadikan ini sebagai bekal buat ya apa ya, kerja gitu dalam bidang pekerjaan. Kekurangannya sendiri, kita ini orang Asia ya kan, kekurangannya bidang olahraga ini atau cabang olahraga ini memang kalau di compare sama Eropa, Asia, sekitar bukan ASEAN ya, Asia kita gitu, kita masih kekurangan talenta-talenta muda yang lebih lagi dari misalkan skill, tinggi badan, itu kita masih ada di apa ya, tahap berkembang lah kayak gitu. Terus mengapa coach memutuskan untuk memilih profesi ini? Karena suka. Lalu ada nggak keinginan yang ingin dicapai dari profesi ini? Iya, masih banyak yang saya mau capai dari profesi ini. Salah satunya kalau dari saya pribadi, saya mau apa ya, mau sampai ada di level tim nasional ya, itu impian saya. Tim nasional senior atau di tim nasional junior, saya ada kesempatan untuk kesana pun itu jadi salah satu impian saya gitu. Yang nomor 2-nya sebagai orang asli, bukan asli maksudnya sebagai orang Depok sendiri gitu, di sini banyak nih event yang bisa kita lakukan, bisa kita bikin bagus saya sebagai pelatih buat nama harum kota ini. Kayak event pekan olahraga pelajar, pekan olahraga provinsi gitu. Itu saya mau Depok ini jadi salah satu top 4 atau top 3 di area Jawa Barat, terutama di bola basket, mau baik itu putra ataupun putri. Itu tujuan dan impian saya ke depannya yang masih pengen saya wujudkan sama-sama di olahraga bola basket ini. Selanjutnya pertanyaan terakhir, jika ada orang baru ingin menjadi coach basket, nasihat apa yang akan Anda berikan? Yang udah pasti, don't stop learning, don't stop reading, don't stop improve, but that improve with something logic ya. Maksudnya ya, kamu yang baru-baru itu satu harus mau mendengar dari kanan, mau mendengar dari kiri, segala hal macam positif dan membangun untuk kamu itu kamu harus mau mendengarkan itu. Jangan stop membaca gitu ya, membaca dari buku, dari internet, mau dari YouTube, apapun itu, dan kamu harus ambil itu sebagai satu keilmuan yang positif buat kamu, dan kamu coba trial and error, coba lagi. Itu kamu nggak boleh stop lakukan itu. Terus yang terakhir ya, berbaur, diskusi sama pelatih-pelatih kamu yang sudah lebih dulu, sharing apa masalah kamu, sharing apa yang sedang kamu hadapi, sharing yang apa yang kamu kendala atau problem, sharing itu ke mereka semua. Nah, itu yang bakal dapatin kamu itu feel keilmuan dan sesuatu untuk kamu menjadi lebih maju lagi dalam dalam membangun jati diri kamu sebagai seorang pelatih gitu. Terima kasih banyak ya coach waktunya. Sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Salim Santri Putri, perwakilan dari kelompok 1 akan mewawancarai Bapak Agus Padmono selaku pengelola Sekolah Lansia Bahagia Sukamaju Cilodong dan juga Pokja Lansia Kelurahan. Selamat siang Pak. Saya ingin bertanya beberapa pertanyaan, yaitu apa saja sih tugas Bapak sebagai pengelola sekolah lansia ini? Ya. Kaitan dengan sekolah lansia yang ada di Kelurahan Sukamaju, itu sebetulnya bagian dari tugas Pokja Lansia, di mana tugas Pokja Lansia adalah tugas dari Pak Lurah, karena begitu luasnya maka dia bentuk Pokja. Untuk apa? Untuk menyehatkan lansia. Oleh karena itu, adanya sekolah lansia itu bagian dari untuk menyehatkan lansia. Agar apa? Bahagia, senang, panjang umur, dan husnul khotimah.
Oleh karena itu, kita ngadain sekolah lansia itu nanti ada pertemuan sebulan sekali. Oleh karena itu, kami sebagai pengelola lansia kerjasama dengan beberapa rumah sakit. Salah satunya Rumah Sakit Primaya, Klinik Soraya, Rumah Sakit Cilodong, dan lain-lain. Mereka datang sebagai ahlinya, dokter sesuai ahlinya. Materi yang disampaikan tentang kesehatan. Agar apa? Agar lansia ini bisa merawat dirinya. Oleh karena itu, setiap ada pertemuan, kita diundang di beberapa rumah sakit. Contoh Rumah Sakit Primaya sebulan sekali. Kita datang, dapat konsumsi, dapat materi. Nah, ini bagian dari kepuasan kami sebagai pengelola untuk membahagiakan lansia. Di dalam kegiatan itu ada seperti kajian, mengenal soal Al-Quran bagaimana supaya mereka husnul khotimah. Kita ajari nyanyi juga. Jadi lansia ini kadang-kadang kita latih nyanyi, mereka happy. Saya dengar setelah dari lansia sekolah, mereka di rumah bisa suka nyanyi, cerita sama cucu-cucunya, jadi happy mereka. Membahagiakan lansia. Membahagiakan lansia. Setahun diadakan, jadi sebulan sekali, 12 kali pertemuan, sekali wisuda. Ini sudah kelas kedua. Kelas pertama 75 dah wisuda, kelas 2 110. Oh, lebih banyak lagi. Lebih banyak, betapa bahagianya itu. Alhamdulillah. Ya. Terus selanjutnya kira-kira di pekerjaan ini tuh ada pelatihan atau upaya yang paling berguna nggak sih menurut Bapak Dipu? Ada beberapa materi yang diberikan kepada lansia, tidak semata-mata mengenal soal kesehatan. Dokter ahli yang memberikan materi, tapi mereka juga diadakan sesuai hobi. Contoh, membuat suatu pot tanaman dari plastik. Mereka kasih tanaman supaya hobi mereka yang hobi bertanam, bercocok tanam, kita kasih cabai, kita kasih kadang-kadang terong, terus kita kasih pelajaran tentang menanam hidroponik. Jadi hobi kita tekankan. Jadi lansia tidak diam diri tapi aktif. Kegiatan gitu. Ada kegiatan. Selanjutnya tugas harian apa yang sering Bapak kerjakan biasanya? Sehari-hari sebagai Pokja Lansia seperti biasa, kami menghimbau pada seluruh masyarakat, terutama lansia, agar apa? Agar ada fasilitas dari kelurahan, posyandu, pospindu. Mereka datang untuk berobat, tes kesehatan, supaya rutin kondisinya terkontrol. Itu sehari-hari kami menghadiri beberapa kegiatan posyandu, pospindu. Di profesi ini ada tantangannya nggak sih Pak? Terus bagaimana cara Bapak mengatasinya? Tantangan tentunya ada, nggak apa-apa. Ini bagian dari perjuangan kita. Bagaimana kita menyehatkan lansia. Ada beberapa suara-suara yang kurang pas kadang-kadang, tapi saya anggap itu bukan tantangan. Itu sahabat kita yang mengkritik hal yang baik. Nggak apa-apa kita dikritik kalau untuk maju, ya kan? Oleh karena itu silahkan mengkritik, tapi kritik yang membangun. Oke. Gitu. Selanjutnya apa saja kelebihan atau kekurangan dari profesi yang Bapak jalankan sekarang? Kekurangan dan kelebihan. Terus terang, saya juga masih banyak kekurangan. Kadang kita masih banyak melangkah yang salah. Jadi sesuatu yang wajar. Saya senang sekali kalau mau dikritik, silahkan, supaya kita menjadi lebih baik. Jadi tantangan tentu ada, nggak apa-apa, kita semua harus kita respon dengan positif, dengan positive thinking. Siapapun yang mengkritik dengan senang hati kita terima. Kelebihannya? Kelebihannya saya sangat bahagia karena ternyata setiap di dalam komunitas manapun ada senam di wilayah lain, saya kadang-kadang tidak tahu banyak yang memanggil saya. Mungkin barangkali itu saya dikenal sama banyak yang kenal. Ya udah, ya kebahagiaan saya di situ saya. Yang penting bisa menularkan ilmu yang saya punya kepada orang lain. Semoga ini bagian dari amal jariah. Lalu, Ya kan? kenapa Bapak memutuskan untuk memilih profesi ini? Saya sebagai lansia mau kemana lagi mengisi hidup saya, karena lansia ini katanya harus produktif.
mandiri, aktif. Jadi lansia jangan berdiam diri. Syukur lansia yang sudah pensiun mau aktif di kegiatan sosial, mau jadi RT, RW, apapun lakukan. Karena itu hal yang baik. Ada nggak keinginan yang ingin dicapai dari profesi ini? Saya menginginkan tentunya target utama ya, masyarakat Sukamaju ini jadi masyarakat yang religi, sehat, mandiri, dan produktif. Supaya apa? Sehat panjang umur. Adik tahu Kota Depok itu usia harapan hidupnya berapa? 75,5 kalau nggak salah ya. Ini bagian kepuasan kami. Tapi itu masih belum seberapa. Ketika sekolah lansia kedatangan tamu dari Jepang, mereka cerita ternyata usia harapan hidup di Jepang itu 90. Jadi kita belum apa-apa. Tapi tetap kita akan menuju ke sana. Ya, gitu. Pertanyaan yang terakhir Pak, kalau ada orang baru yang ingin menjadi pengganti Bapak nih, misalkan pengelola sekolah lansia, nasihat apa yang akan Bapak berikan kepada orang itu? Oh, dengan senang hati. Ternyata kita ini dibatasin oleh usia. Saya menyadari usia saya sudah 65. Jadi usia yang sudah sangat maksimal. Saya mengharapkan ada generasi penerus untuk melanjutkan hal ini agar apa? Agar berkesinambungan bahwa lansia ini harus dirawat. Untuk apa? Untuk sehat. Oleh karena itu, generasi penerus yang ingin meneruskan, saya akan tularkan ilmu ini pada mereka. Sehat. Sekian saja pertanyaannya dari saya. Terima kasih banyak Bapak sudah mau Terima kasih diwawancarai. banyak. Dengan bahasa apa? Nur Saliswi. Nus Salisi. Sukses ya. Terima kasih Pak. Belajar terus. Oke. Sekian wawancara saya dengan Bapak Agus Padmono. Terima kasih. Terima kasih sama-sama.